Pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan produk impor dan mendorong produksi dalam negeri. Sejumlah riset produk tengah dilakukan dalam rangka produksi tersebut. Indonesia harus mengurangi ketergantungan produk impor di tengah ketidakpastian ekonomi sehingga pemerintah mendorong produksi dalam negeri. Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro mengatakan sejumlah riset produk tengah dilakukan dalam rangka produksi tersebut. Pemerintah menargetkan 49 produk riset dan inovasi yang meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Sebanyak 12 diantaranya masuk kategori barang urgent atau mendesak. Bambang menyebut ke-12 produk yang mendesak diproduksi diantaranya bahan bakar nabati atau green fuel. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang harganya naik turun dan menekan neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Selain itu, produk lain yang tak kalah penting untuk digenjot adalah garam industri. Karena kebutuhan garam industri saat ini masih didominasi dari impor. Nilai impor Indonesia di bulan Juni 2020 meningkat dari bulan Mei 2020. Menurut catatan BPS, total nilai impor pada bulan Juni sebesar 10,76 miliar dolar Amerika Serikat, naik 27,56% dibanding Mei 2020. Peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh peningkatan seluruh impor menurut penggunaan barang dan yang paling mempengaruhi adalah peningkatan impor barang konsumsi. Ya pemirsa, lantas apa saja upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan produk impor sehingga bisa mendorong produksi dalam negeri? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang perindustrian Joni Darmawan. Terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Joni telah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Ini kalau kita lihat sejauh ini sebenarnya Pak Bambang, upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah tentunya dalam mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk impor ini, Pak Bambang? Ya, kalau kita bicara mengenai upaya mengurangi ketergantungan impor atau substitusi impor, biasanya kita langsung mengacu kepada pemakaian produksi dalam negeri. Nah, dalam konteks ini tentunya kita harus memilah lagi apa yang disebut sebagai produksi dalam negeri tersebut. Produksi dalam negeri bisa saja itu adalah suatu produk yang sebenarnya desainnya datang dari luar, ya, desain dan development produknya datang dari luar, tetapi proses perakitannya, assembly-nya itu dilakukan di Indonesia, sehingga memang tetap bisa dikatakan sebagai produk Indonesia, dan barangkali juga punya local content atau TKDN yang cukup tinggi. Namun tentunya kita tidak bisa mengandalkan daya saing bangsa kalau hanya melakukan yang seperti itu. Kita juga harus mendorong yang namanya selain produksi dalam negeri adalah inovasi dalam negeri atau inovasi anak bangsa. Nah, pengertian inovasi di sini adalah produk tersebut tidak hanya diproduksi di Indonesia, artinya manufacturing-nya di Indonesia, tetapi dari tahapan desain produk sampai development-nya itu dilakukan di Indonesia. Sehingga pemilik brand-nya pun, pemilik mereknya pun itu adalah Indonesia. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, maka selain kita bisa meningkatkan substitusi impor, mengurangi ketergantungan impor, di sisi lain kita juga bisa punya nilai tambah yang lebih besar dari upaya substitusi impor tersebut. Dan satu lagi adalah kita membangun basis industri yang lebih kuat di bidang di mana kita bisa melakukan inovasi. Sehingga nanti industri yang muncul tentunya industri yang bisa berdaya saing dan berkelanjutan. Dan ini kita perlukan agar Indonesia bisa mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang lebih banyak berbasis sumber daya alam atau efisiensi menjadi ekonomi yang lebih berbasis inovasi. Kira-kira filosofinya seperti itu. Oke, nah sebelum kita masuk ke tadi ya inovasi dalam negeri ini sebenarnya kalau dilihat produk impor yang seperti apa sih Pak kalau berdasarkan riset Anda yang masih banyak dan tentunya yang masih menekan neraca perdagangan kita sejauh ini? Ya, tentunya kalau kita mengikuti perkembangan neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan kita, maka yang secara konsisten selalu muncul itu adalah bahan bakar minyak. Ya, mengingat kita sudah jadi net importer dan BBM karena itu merupakan hilirisasi dari minyak bumi juga lebih banyak kita impor dari luar. Nah, solusinya kita berupaya untuk mencari substitusinya. Sekaligus kita menjawab tantangan zaman yaitu perubahan iklim.
di mana kita tidak bisa terus-terusan bergantung kepada yang berbahan bakar fosil. Karenanya riset yang dikembangkan dan saat ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan itu adalah mengubah minyak sawit, ya tepatnya minyak inti sawit, menjadi bahan bakar layaknya bahan bakar fosil, ya. Jadi bisa menghasilkan bensin, bisa menghasilkan diesel atau solar, dan juga bisa menghasilkan aftur, ya, dengan kualitas yang sama. Dan kelebihan dari pendekatan ini adalah penemuannya itu adalah di bidang katalisnya. Ya, yang kita sebut sebagai katalis merah putih yang bisa mengkonversi minyak sawit tadi menjadi bahan bakar. Yang disebut dengan green fuel itu ya Pak ya? Barangkali penting adalah ketergantungan kita terhadap alutsista, alat utama sistem persenjataan. Ya, di mana saat ini alutsista yang banyak dipakai oleh berbagai negara adalah drone untuk kepentingan militer. Nah, kita saat ini sedang mengembangkan drone yang inovasinya atau pengembangannya dilakukan di Indonesia sebagai substitusi drone yang selama ini harus diimpor dari negara lain. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Joni. Pak Joni, ini dengan tanggapan Anda terkait dengan hal ini bagaimana juga tentunya barang impor di sektor industri saat ini, Pak Joni? Saya ngelihat gini, tadi Pak Bambang ngomong dari inovasi. Kalau saya ngomong dari industri, gitu kan. Industri sebenarnya kita harus kan clear lah, Indonesia atau di dunia manapun juga, kalau kita mau jadi negara maju, kita harus berubah jadi negara industri. Bohong lah kalau kita mikirin agri segala macam. Tapi adalah kata kuncinya adalah industri. Untuk kita bersaing harusnya adalah 40 atau 50% kita berbasis industri. Nah, kalau kita ngelihat industri, sebenarnya kita mempunyai keunggulan-keunggulan. Tadi Pak Bambang sudah katakan bahwa kita punya sumber daya alam. Ya kan, tapi kita nggak mau cari kambing hitam yang dulu. Kenyataan itu sumber daya alam kita itu, kita hanya gali, kita ekspor. Harusnya kita bisa, yang tadi dikatakan oleh Pak Bambang, kenapa kita nggak mencari added value atau pendalaman industrinya, atau istilahnya downstream-nya. Ya, contohnya kita mau jadi negara industri, sebenarnya kita udah bisa memenuhi gitu kan. Kita kalau industri itu selalu baja, ya kan harus ada yang dari metal, terus udah ada yang harus dari metal, terus kita harus juga ada yang berbasis dari bahan petrokimia atau yang namanya agrochemical. Ada lagi satu. Nah, kita tuh kaya dalam segala hal. Ini tadi saya katakan. Saya tidak bertentangan Pak Bambang, clear bahwa nanti at the end kita harus inovasi. Kalau enggak kita akan stay ya udah, ya teknologinya sampai segitu-segitu saja tanpa inovasi. Nah, saya ngelihat bahwa kita ngelihat gini, sangat ketergantungan kita di dalam industri manufaktur, 60% bahan baku kita mesti impor. Jadi kan kadang-kadang kita ngomong, kita sudah bangun di Indonesia gitu. Itu sebenarnya adalah local purchase. Jadi maksudnya supplier itu dari di Indonesia, tapi konten yang tadi Pak Bambang katakan, konten importnya mesti tinggi gitu. Ya, ini yang harus sebenarnya kita harus keluarkan gitu. Kalau nggak kita akan problem, neraca pembayaran kita akan problem terus, dan kita nggak akan problem, nggak akan stable. Kenapa? Nilai import bahan baku kita itu 30% dari kontribusi impor. Jadi bayangkan aja bahan bakunya 30%. Nah, contoh yang paling gampang, kita kalau bangun tekstil ya, itu kan kita berpikiran bahwa kita produksi di sini. Enggak, sebenarnya bahan kapasnya kita impor dari Amerika Latin. Jadi ini yang saya katakan, ini yang tepat, mumpung ya, Pak Bambang juga setuju, saya mendukung banget lah, makanya saya bilang Pak Bambang tolong risteknya dimaju segala macam. Kenapa? Ini kesempatan karena COVID gitu kan. Kita bisa studi sesuatu sehingga kita bisa mendalami downstream kita gitu. Tapi yang salah di sini, dan sebenarnya sih nggak salah lah, di perindustrian udah clear. Kita kan nggak bisa membiayai semua yang namanya industri. Maka itu ada namanya industri prioritas. Nah, industri prioritas ini yang kita benar-benar harus konsisten. Jadi konsisten dan konsekuen. Maksudnya sekali sudah diputuskan itu jadi industri, kita harus jalankan, ya kan? Okay. Ini yang kejadian enggak. Begitu industri, entar import lagi. Industri, import lagi. Padahal kita udah ada yang namanya peraturan TKDN segala macam. Itu clear lah. Tingkat kedalaman lokal domestik kontennya. Jadi sebenarnya saya tidak bertentangan, sangat luar biasa sebenarnya kita sinkron dengan Pak Bambang. Jadi mau saya pemerintah ini konsisten gitu. Jadi misalnya apa yang sudah didalemin, misalnya apa contohnya, saya mudah aja. Kita kan punya banyak
tambang segala macam, ya kan. Sebenarnya tambang itu kita bisa proses lebih banyak lagi, ya kan. Contohnya misal nikel, ya kan. Kita ekspor aja. Sebenarnya kan bisa dibikin lebih dalam lagi gitu. Aluminium dulu. Kita import aluminanya kita baru proses aluminiumnya. Terus ntar aluminium alloynya kita import dari luar. Jadi sebenarnya kita ini adalah sekarang industri kita, mohon maaf nih ada beberapa, mesti lebih banyak adalah intermediate. Kita import, assembling di sini, keluar barang jadi, gitu. Ya kan? Oke. Tapi itu yang kita mau hilangkan atau kita dalamkan. Waduh, added value-nya besar banget buat negara. Nah, ini kan upaya pemerintah juga sekarang sudah ingin menyediakan produk untuk substitusi impor tadi. Nah, tanggapan Anda terkait dengan substitusi ini seperti apa? Apakah ini mampu tidak tadi terkait dengan 60% bahan baku industri kita yang masih impor ini, kira-kira mampu nggak dengan adanya substitusi impor ini bisa berkurang paling tidak? Menurut saya banyak sekali ya sebenarnya kita bisa jalanin. Menurut saya itu udah banyak yang dilakukan ya, misalnya nikel kita tidak ekspor aja tapi kita proses lebih lanjut, ya kan. Terus juga saya juga mengharapkan mungkin CPO itu yang tadi Pak Bambang katakan atau Mas Bambang katakan itu kita proses lebih lanjut lagi mungkin jadi namanya biofuel bagaimana gitu. Walaupun konsekuensinya saya sudah ngikutin dengan Pertamina segala macam. Emang sebenarnya secara nilai ekonomisnya belum bisa menyaingin yang harga bensin di pasar ini. Tapi itulah konsekuensi sebenarnya pemerintah yang harus membantu pada waktu volume tertentu nanti itu mungkin harganya bisa bersaing. Jadi menurut saya banyak sekali yang kita bisa lakukan. Contoh, kita kan ngomong 3, steel. Sebenarnya kita nggak punya bahan besi, pasir besi pun nggak ada masalah gitu. Kayak Korea, Jepang, dia kan nggak punya tambangnya. Tapi kok dia menjadi pengekspor tekstil, pengekspor baja terbesar gitu. Karena dia ngambil material di luar, dia proses lagi. Nah, saya harapkan kalau bisa ada yang namanya smelter atau pabrik baja di Indonesia atau smelter ya lebih gede dari Krakatau Steel. Yang kedua, saya minta di agro itu diproses lebih lanjut yang tadi dikatakan. Jadi dari agro itu bisa diproses jadi yang namanya green fuel. Nah, itu harus kita bicarakan, itu inovasi. Yang ketiga, misalnya dari tambang. Nah, kenapa kita nggak proses lagi? Misalnya nikel kita jadiin apa? Aluminium, kan aluminium itu sebenarnya dari di Bangka Belitung itu diproses lagi, nanti masuk dalam bentuk aluminium diproses jadi aluminium. Nah, aluminium ini kita ekspor balik lagi aluminium alloy gitu, atau kalau nikel itu bisa dari stainless steel segala macam. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan, hanya kita harus konsisten dan konsekuen. Ya, konsisten. Ini menjadi salah satu kuncinya nampaknya yang bisa mensukseskan. Tapi tadi terkait dengan green fuel, kita tahu ini menjadi salah satu produk riset dan inovasi yang mendesak ya diproduksi. Nah, kita akan membahas terkait dengan hal ini, Pak Bambang dan juga Pak Joni. Kami sampaikan kembali pemirsa dalam Hot Economy sesaat lagi.